jenis-jenis atau bentuk-bentuk persembahan dalam bentuk uang. Ya, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ya, ada namanya persembahan syukur. Ini dicatat dalam Mazmur 96 ayat 2 sampai 9. Di mana dikatakan di sana, ya, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, dan kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan. Dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ini bicara masalah tentang ucapan syukur dan ucapan terima kasih. Ini di luar perpuluhan, Bapak Ibu ya. Persembahan syukur ini juga jelas sekali dalam perjanjian baru. Ya, di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu bersama dengan orang kaya tadi. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Maksudnya apa? Pemberian persembahan janda miskin itu lebih dihargai, lebih diapresiasi, lebih diberkati Tuhan dengan melimpah daripada persembahan orang kaya itu. Mengapa? Kita lihat. Karena orang kaya itu memberikan persembahannya dari kelimpahannya, dari kelebihannya. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Ya, memberi seluruh nafkahnya. Suatu kekeliruan pemahaman yang bengkok dan salah. Kalau orang Kristen berpikir, saya perlu memberi, saya perlu memberikan persembahan perpuluhan hanya kalau saya sudah diberkati oleh Tuhan. Itu ajaran yang bengkok itu. Karena itu yang dikoreksi oleh Tuhan dalam kehidupan orang-orang kaya di dalam konteks Lukas pasal 21 ayat 4. Suatu pemahaman yang orang Kristen berpikir, oh, semuanya harus tercukupi dulu untuk kebutuhan A, B, C, dan D, baru saya mau memberi. Saya harus kaya raya dulu, saya harus punya banyak uang dulu, memberi. Salah, nggak ada itu dalam Alkitab, Bapak Ibu. Lihat ini janda miskin. Dia tidak memberi karena dia kaya raya. Dia tidak memberi karena dia udah berlebihan, enggak. Tapi dia memberi dari kekurangannya, dari keterbatasannya. Bahkan dikatakan, ia memberi seluruh nafkahnya. Artinya begini, Bapak Ibu. Sampai Tuhan katakan, ia memberi seluruh nafkahnya. Berarti artinya apa? Janda miskin ini memberikan persembahan itu. Iya. Juga dengan apa? Memakai uang makan dia besok, lusa, dan minggu depan. Tapi itu pun dia kasih kepada Tuhan. Di sini Tuhan lihat, di sini Tuhan nilai, di sini Tuhan pilih. Oh, hati janda ini begitu percaya betul kepada Tuhan. Yang sanggup memelihara hidupnya hari esok. Walaupun mungkin persembahannya untuk kebutuhan dia makan hari esok, lusa dan sebagainya sudah diserahkan kepada Tuhan. Tapi dia punya keyakinan. Tuhan pasti pelihara hidup saya. Dan memang betul. Banyak orang Kristen hitung-hitungan sama Tuhan. Wah, Tuhan lakukan ini dulu dong. Baru saya kasih. Yang menjadi Tuhan siapa? Kita atau Tuhan? Bagi saya sederhana, Bapak Ibu. Kalau di dalam keterbatasan aja kita tidak bisa memberi. Pastikan misalkan, kalau ekonomi kita, misalkan kalau gaji kita atau cuma 5 juta ya. Berarti perpuluhannya kan kecil kan ya. Nah, artinya waktu kita punya gaji kecil, konsekuensinya kan berarti perpuluhan kita kecil. Kalau kita kalau kita saja tidak punya hati tetap percaya kepada Tuhan atas pemeliharanya, penyertaannya, dengan kita tidak mau memberikan perpuluhan kita yang kecil itu, bagaimana mungkin hati kita di kemudian hari lebih bisa memberikan persembahan perpuluhan yang besar? Apalagi kalau keuntungan kita udah miliar. Omong kosong, nggak mungkin. Itu kan yang konsep itu yang dimiliki oleh Ananias dan Safira. Waktu mereka dapat untung gede, mereka hitung dari 100 M. Ya, potongannya 10%. Wah, banyak ini. Maka untuk itu Tuhan bilang, engkau setia dengan perkara kecil, aku akan limpahkan berkat yang lebih besar. Kenapa waktu mahasiswa saya masih super miskin, belajar kasih perpuluhan? Karena itu menjadi sebuah pembelajaran bagi saya di mana saya tak bisa mempercayai Tuhan sejak dari perkara-perkara kecil. Maka Bapak Ibu, saya pun
sampai hari ini. Saya tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Bukan hanya saya kasih perpuluhan. Seringkali saya diundang khotbah di mana-mana. Bapak Ibu tahu, saya balikin persembahan mereka. Walaupun saya tahu isinya itu kira-kira 1,5 juta. Saya balikin. Sampai pendetanya, pengurus gerejanya, geleng-geleng kepala. Bahkan mereka sampai datang ke rumah, mengembalikan lagi persembahan itu. Pak Tony, mohon Pak, tolong Pak, terima kembali Pak. Ini hak Bapak. Saya bilang, oke, saya terima ya. Sekarang udah di tangan saya kan. Walaupun sebenarnya tadi waktu kita ibaratkan saya sudah terima sebenarnya, tapi Bapak Ibu tak nggak yakin saya bilang. Tapi nggak apa-apa lah. Bapak Ibu udah datang ke rumah saya hormati, saya hargai. Oke, saya terima ya. Saya terima amplopnya. Saya terima amplop ini kan berarti hak saya. Milik saya. Artinya, saya juga punya hak dong. Untuk mempergunakan persembahan yang sudah jadi milik saya ini. Untuk saya salurkan kembali kepada jemaat Bapak ini. Saya balikin tuh. Bukan tuh sombong-sombongan, bukan. Tapi memang ada dorongan Roh Kudus di hati saya mengatakan, Ton balikin. Balikin. Saya balikin. Saya bukan karena marah, karena terlalu kecil persembahannya. Kan lumayan kan? 1,5 juta loh Bapak Ibu, khotbahnya hanya cuma 45 menit. Keren kan itu? Saya nggak marah, bukan karena kecil, enggak. Tapi karena saya bukan hamba Tuhan mata duitan atau mata hepengan, enggak. Saya adalah hambanya Tuhan, bukan hambanya Allah. Artinya clear kok bagi saya, masalah hepeng. Maka saya katakan, saya nggak pernah takut menjalani hidup ini. Ya, karena saya percaya hidup saya oleh karena Tuhan. Dan juga dibiayai oleh Tuhan. Ya, nah jadi itu persembahan syukur. Nah, persembahan syukur ini alamatnya kepada siapa? Ya, bisa saya katakan dari kepada gereja untuk mendukung operasional gereja itu. Bisa juga misalkan karena mereka ada pelayanan mau bangun, mau renovasi alat musik dan lain sebagainya. Boleh. Atau termasuk juga saya katakan tadi ke yayasan misi, ya, atau yayasan Kristen yang memang saya katakan tadi, ya mereka butuh dukungan secara finansial untuk apa operasional pelayanan mereka dan lain sebagainya. Oke, persembahan khusus. Nah, pentingnya memberikan persembahan khusus disinggung dalam Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai 9. Persembahan khusus itu adalah persembahan yang diberikan untuk mendukung suatu tujuan tertentu dalam pekerjaan Tuhan. Contohnya misalkan untuk mendukung misi keluar daerah. Bisa juga untuk pembangunan gereja atau lembaga pelayanan itu sendiri. Ya, contohnya misalkan di dalam Keluaran pasal 35 ayat 21 sampai 25, ya, penggunaan persembahan khusus, ya, yaitu pembangunan tabernakel Musa dan juga pembangunan Bait Salomo. Ya, dan juga mendukung misi pelayanan Paulus yang ditata di dalam di Korintus. Itu, ya. Lalu ada namanya persembahan sulung. Apa itu persembahan sulung? Dalam bahasa Ibraninya, persembahan sulung itu adalah spirat ha omer. Artinya hitungan. Lebih jelas lagi artinya seberkas gandum. Oke. Jadi persembahan sulung itu artinya adalah pendapatan pertama saat mulai bekerja di tempat yang baru. Ya, atau kalau dia misalkan petani berarti hasil panen yang baru. Nah, bagian panen, bagian hasil dari panen atau bagian dari gaji waktu dia pertama kali kerja, ya, disiapkan untuk ya diberikan untuk mendukung ya para imam. Ya. Nah, jadi ini biasanya dulu Bapak-bapak di era Perjanjian Lama ada yang namanya dicatat dalam Imamat pasal 23 ayat 10 sampai 11 dan juga 17. Biasanya mereka mempersembahkan hasil panen mereka. Ya, hasil panen mereka. Ya, mereka kasih kepada para imam dan juga Lewi atau juga mereka salurkan itu kepada gereja, ya, ataupun juga pekerjaan misi yang lain. Nah, itu persembahan sulung. Pertanyaan seringkali begini,
Pak Tony, sebenarnya kalau persembahan sulung ini, apakah semua gaji kita pertama? Enggak semua. Ya, karena dikatakan di sini seberkas gandum kok. Bukan semua kan? Seberkas gandum loh. Cuma saya lihat ada beberapa orang hamba Tuhan agak berlebihan tafsirnya tentang ini. Seberkas gandum, bukan semua hasil gandumnya, bukan seberkas. Berarti bukan semua gaji pertamanya. Nah, saya koreksi ini kalau mungkin pernah dulu ada mendapatkan pemahaman pengajaran yang salah tentang itu ya, agak kurang pas menurut saya sih. Ya, setelah saya pelajari lebih dalam. Musuh kita yang lebih hangat. Puluhan. Oke, baik. Dalam bahasa yang berarti Bapak Ibu, perpuluhan itu sama dengan persepuluhan. Dari kata 10. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya adalah maser atau masar. Ya, yang berasal dari kata asar atau 10. Oke. Dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, persembahan perpuluhan itu disebut namanya apodekato. Berasal dari preposisi apo, ya, dari artinya, dan verba dekato. Ya, jadi kesimpulannya dalam bahasa Yunaninya persepuluhan itu adalah dekatos, artinya sepersepuluh. Ya, yang asal kata dasarnya adalah deka atau 10. Nah, persembahan persepuluhan itu banyak disinggung dalam Perjanjian Lama. Tadi kita sudah bahas sebenarnya. Ya, di mana persembahan persepuluhan itu Bapak Ibu itu dilakukan setiap bulan, bukan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu sebenarnya adalah persembahan sulung tadi. Kalau gereja-gereja Protestan itu yang dilakukan yang 1 kali setahun. Tapi kalau perpuluhan enggak, itu sifatnya bulanan itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencatatnya, membacanya di dalam Ulangan pasal 14 ayat 25 sampai dengan 28. Dan juga Ulangan pasal 26 ayat 12 sampai dengan 14, Kejadian pasal 14 ayat 20 ayat 20 dan juga Ulangan pasal 28 ayat 22. Saya memang begini, perpuluhan ini banyak dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Saya lihat mayoritas hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja masih memegang kuat bahwa betul di Perjanjian Lama perpuluhan wajib hukum. Tapi yang jadi persoalan, yang mereka persoalkan bahwa di Perjanjian Baru itu udah nggak ada. Kesalahan besar. Mari saya tunjukkan ayatnya. Oke, Bang Mas Wahyudi, boleh Mas Wahyudi dibaca dulu Mas. Ayatnya dalam Matius pasal 23. Ya, sekaligus saya jawab. Dulu ada pertanyaan di WA grup kita ya. Pak Tony, itu di Matius kan di Perjanjian Baru, apakah masih ada perpuluhan? Nah, saya jawab sekarang. Matius pasal 23 ayat 23 Mas Wahyudi. Matius 23 ayat 23, demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, dari sini Bapak Ibu. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus mencela. Tuhan Yesus mengoreksi, menegur. Siapa? Ahli-ahli Taurat. Kenapa ditegur mereka? Ya, ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ini. Karena begini, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan loh nih. Dari selisih, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Artinya apa? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat di zaman PB loh, ini zaman PB. Itu membayar, memberikan perpuluhan mereka loh. Dan Yesus tidak menyalahkan persembahan perpuluhan yang mereka lakukan itu. Yesus menghargai, Yesus mengapresiasi. Jadi sebuah kekeliruan besar, pemahaman yang bengkok. Kalau ada pendeta mengatakan perpuluhan tidak lagi diajarkan dalam Perjanjian Baru, sesat itu pendeta. Itu pendetanya karena dia juga tidak mau melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Dia tidak melakukan perpuluhan. Itu pasti saya yakin banget tuh. Karena kalau dia lakukan, pasti nggak mungkin begitu dia.
Yang kedua, pasti dia apa? Mau memperkaya diri sendiri. Karena tidak mau berkat yang dia terima dioper ke yang lain. Saya menjumpai beberapa orang pendeta begitu kok. Yang dicela Yesus di sini, Yesus sebenarnya memuji orang-orang Farisi ahli Taurat dalam konteks apa? Konsistensi mereka kasih perpuluhan loh. Tetapi yang Yesus kritik dari mereka, jangan hanya kasih perpuluhan, tapi juga lakukan hal yang lain. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu jelas kok. Orang yang menafsir. Kan ayat ini mengkritik orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, tapi konteks yang dikritik oleh Yesus bukan karena salah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Ada ahli Taurat memberikan perpuluhan, bukan. Tapi ada bagian yang lain yang mereka tidak lakukan di samping memberikan perpuluhan. Itu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Artinya apa? Mereka tak kasih perpuluhan, tapi mereka tidak memperlakukan orang-orang lain dengan adil. Mereka tidak dapat mengasihi orang lain dengan adil. Itu masalahnya. Maka dalam konteks ini, Yesus katakan, udah bagus persembahan perpuluhan yang kau kasih itu. Tapi juga, engkau juga harus adil terhadap orang lain. Engkau juga harus mengasihi orang lain. Engkau juga harus berbuat baik kepada orang lain. Ini namanya baru keren. Kata Yesus. Nah ini membuat saya agak gemas saya. Hari-hari ini, ada orang, Bapak Ibu. Iya, dia sebenarnya YouTuber, bukan hamba Tuhan. Tidak pernah juga mendalami teologi, tapi sok tahu. Sehingga ajarannya menyesatkan orang. Kita cek lagi. Ya, saya tidak mau hanya munculkan satu ayat. Karena kalau satu ayat, nanti orang lain bisa bilang, itu cuma satu ayat Pak Tony. Pak Tony nggak bisa bangun dogma atau doktrin ajaran hanya dengan satu ayat. Oke, saya terima tantangannya. Mari kita lihat. Lukas pasal 11 ayat 42. Mangga Pak Edward. Lukas pasal 11 ayat 42. Boleh silakan Pak. Lukas pasal 11 ayat 42. Pak Edward ya Pak ya. Baik Pak. Supaya, oke, silakan Pak. Lukas pasal 11 ayat 42, demikianlah firman Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Oke. Penegasan ulang dicatat oleh Injil Lukas juga loh Bapak Ibu. Ya. Koreksi Yesus terhadap orang Farisi yang hanya taat memberikan perpuluhan, tapi tidak melakukan hal-hal yang lain. Artinya apa? Konsep perpuluhan itu ada di Perjanjian Baru kok, dan masih dilakukan kok. Buktinya apa? Orang Farisi ahli-ahli Taurat tidak disalahkan Yesus karena mereka kasih perpuluhan, tapi dibenarkan. Tapi yang menjadi salah adalah karena mereka hanya berhenti melakukan persembahan perpuluhan, tapi melakukan firman Tuhan yang lain. Tidak mereka lakukan. Itu yang dikoreksi oleh Yesus. Dan ini Bapak Ibu, dicatat juga di dalam Markus pasal 12, ayat 38 sampai dengan 40. Hayo. Sasi, 3 Injil, Matius, Markus, Lukas, salah. Menuliskan, mengajarkan firman Tuhan, gimana sih? Nggak mungkin. Artinya apa? Ya persembahan perpuluhan itu masih berlaku kok bagi kita Perjanjian Baru kok. Untuk itu kita tegaskan berulang-ulang kali di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Oke, masih kurang puas Bapak Ibu? Boleh. Saya puasin lagi Bapak Ibu. Mari kita lihat lagi. Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7. Oke, Bang Renol bisa dibacakan buat kita Bang? Ibrani pasal 7. Ini Perjanjian Baru loh sekarang. Saya nggak, kalau Perjanjian Lama udah clear lah itu. Ya, saya mau tunjukin Perjanjian Baru saja dulu lebih banyak. Karena ini kan seringkali diperkosa, ya, disalahgunakan, ditutup-tutupi, ya, oleh sebagian pengkhotbah, pengajar-pengajar yang tidak paham Alkitab secara komprehensif. Ibrani pasal 7 ayat 2 sampai 9.
Oke. Bang Renol, bisa Bang bacakan buat kita? Ibrani pasal 7 ayat 2 sampai 9. Oke, boleh Brikles supaya lebih cepat. Brikles, kamu yang baca. Ibrani pasal 7 ayat 2 sampai 9 firman Tuhan. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya menurut arti namanya. Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tidak menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rempasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, dan di sini manusia panah menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Baik, makasih Brikles. Nah, jadi Bapak Ibu disinggung lagi nih masalah persepuluhan di kitab Ibrani loh. Surat Ibrani. Dan lagi-lagi modelnya siapa? Abraham loh. Yang notabene Bapak orang beriman loh. Bapak orang beriman disinggung lagi dalam kitab Ibrani. Bahwa Abraham itu juga apa? Kasih perpuluhan. Artinya apa? Bukan hanya di PL disinggung tentang perpuluhan, di PB juga disinggung kok. Kalau itu disinggung berarti artinya apa? Itu firman Tuhan. Kesimpulan kita apa? Harus kita lakukan juga. Maka kadang-kadang saya berpikir Bapak Ibu, pengkhotbah YouTuber itu ya, yang ajarannya sembarangan itu saya pikir-pikir kapan orang-orang ini bertobat ya. Seenaknya kalau menafsir Alkitab, seenaknya mengutip ayat Alkitab. Alkitab itu nggak bisa kita pahami secara parsial. Hanya PL nggak bisa. PB juga firman Tuhan. Satu ayat terakhir lagi. Ini tegas dari Yesus loh. Matius pasal 5, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Pak Surbakti boleh bacakan buat kita, Pak? Matius pasal 5, ayat 17 sampai 19. Matius pasal 5, ayat 17 sampai 19. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Sur. Ini ayat ini keren banget. Maka saya tinggi sekali nunjukin ayat ini sama pengkhotbah yang ngawur itu. Pingin sekali saya nunjukin ayat ini. Di sini jelas kok. Ya. Bahwa apa? Janganlah kamu menyangka. Ini perkataan Yesus kan. Ku datang, kata Yesus loh. Untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Itu jelas. Kedatangan Yesus, perjanjian baru ada, datang. Bukan untuk mendelete, bukan untuk menghapus, bukan untuk meniadakan isi kitab-kitab Nabi PL dan juga hukum Taurat. Termasuk di dalamnya, Yesus datang bukan untuk membumi hanguskan, meniadakan, mendelete,
tentang ajaran persembahan perpuluhan. Enggak. Saya agak panas kuping Bapak-Bapak Ibu mendengar ajaran-ajaran di YouTube yang ngor-ngor itu. Panas banget kuping saya itu. Jelas kok. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, kata Yesus nih, sesungguhnya selama belum lenyap langit, artinya apa? Belum Yesus datang kedua kali kali ini. Dan bumi ini. Jelas. Iota, satu iota loh Bapak Ibu. Artinya apa? Satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat dan juga kitab para nabi-nabi di dalam PL. Itu ajaran persembahan perpuluhan. Satu titik, satu iota tidak dihapus oleh itu. Itu jelas. Ada teguran bagi ayat 19 bagi orang yang suka mengurang-urangi, meniadakan, mendilit ya ajaran yang sudah dijelaskan, ditegaskan dalam PL dan PB. Tuhan Yesus katakan begini dalam ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Memang si Tuhan baik ya. Artinya bagi orang yang kurang pemahaman pengetahuan tapi sudah sok jago mengajarkan kebenaran firman Tuhan seperti sudah tahu segala-galanya dengan mengatakan persembahan perpuluhan itu nggak wajib, nggak ada di PB. Dia masuk surga kata Tuhan. Tapi sayangnya Tuhan bilang posisinya di surga paling rendah itu. Tapi siapa yang konsisten mengajarkan firman Tuhan baik PL dan PB? Dikatakan di sini menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, waktu saya pahami ayat ini, wah udah saya makin semangat mengajarkan ini. Saya tidak mau seperti para pengajar atau hamba-hamba Tuhan yang lain yang suka mengurangi, mendilit isi Alkitab dengan mengatakan persembahan pembunuhan nggak ada di perjanjian baru. Dia nggak baca ayatnya dengan benar. Ini saya berharap kita pahami semua ini Bapak Ibu. Perlu kita pahami. Tolong ini pesan ini, ajaran ini, ayo kita ajarkan lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Karena banyak orang terpapar sekarang dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, dengan ajaran-ajaran yang tidak komprehensif. Banyak yang terpapar. Karena mereka dengar dari YouTube. Itu makanya selalu saya katakan, tidak semua pengajaran dari YouTube itu kebenaran. Ada juga yang palsu-palsu di situ. Ada juga yang sesat di situ. Maka kita harus kritisi semua ajaran-ajaran itu. Saya berharap udah clear lah masalah perpuluhan ini Bapak Ibu. Saya secara lebih cepat saja. Dari manakah sumber-sumber persembahan atau perpuluhan yang bisa kita berikan? Banyak. Apapun hasil usaha pekerjaan tangan kita. Mungkin sebagai petani, mungkin sebagai peternak, atau mungkin sebagai pengusaha. Baik di bidang tekstil, baik di bidang pertambangan, baik di bidang perbankan, atau juga di bidang jasa. Dari situ juga kita bisa alokasikan persembahan kita kepada Tuhan. Termasuk juga dari segala bentuk materi yang kita terima. Lewat usaha dan pekerjaan kita. Kecuali dari hasil jual ganja, narkoba, atau dari hasil usaha teroris, nggak boleh. Lalu dari mana lagi? Semua apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Maka kita harus wajib juga memberikan itu kepada Tuhan. Termasuk juga dari kita mungkin ada yang terima gaji bulanan kan? Dari situ juga kita perlu alokasikan untuk persembahan kita kepada Tuhan. Baik dalam bentuk persembahan ya mingguan dan bahkan juga persembahan perpuluhan. Nanti Bapak Ibu bisa catat, bisa baca sendiri lah ayat-ayat.